Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di Learners with Exceptionalities ya, dari bab 12 bukunya Slavin, Educational Psychology. Kita masuk ke Response to Intervention ya, atau RTI ya. Dan apa hubungannya ini dengan Learners with Exceptionalities ya, kita lihat ya. Nah, jadi response to intervention itu ini merupakan salah satu program dari IDEA itu ya, Individuals with Disabilities Education Act ya. Jadi ini adalah sebuah pendekatan identifikasi ya kebutuhan dalam program penanganan anak gitu ya. Jadi pendekatan identifikasi siswa untuk mendapatkan layanan special education tidak hanya berdasar pada hasil tes ya, tapi berdasarkan kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat ya, keuntungan dari program pengajaran yang intensif gitu ya. Jadi misalnya anak yang kesulitan dalam membaca disediakan remediasi ya dalam kelompok kecil ya, one-to-one tutoring ya, computer assisted instruction ya, atau pendampingan lainnya yang nanti dinilai akan membantu mereka gitu ya. Nah, program ini nanti ada tiga tingkatan ya, atau 3 tier ya. Nah, hanya setelah intervensi intensif dalam jangka waktu yang lama, jadi setelah mereka mengikuti intervention yang dilaksanakan itu dalam waktu yang lama, jika tidak berhasil maka mereka baru dievaluasi potensinya, apakah mereka ini memiliki learning disabilities atau tidak gitu. Nah, jadi yang diutamakan adalah pendampingan ini dulu, pendampingan dalam 3 level akan kita bahas setelah slide ini. Itu jadi mereka memfokuskan pada intervensi ini dulu, baru kemudian jika mereka tetap tidak ada perubahan, maka ini mereka akan memiliki dikategorikan memiliki potensi untuk menjadi siswa dengan learning disabilities gitu ya. Nah, respon anak terhadap program tersebut ya tadi juga dipertimbangkan, jadi tidak hanya hasil tesnya saja ya. Nah, response to intervention ini melibatkan tiga level ya, 3 tingkatan ya. Jadi tingkatan atau yang disebut tier ya. Tier 1 itu prevention, kemudian tier 2 immediate intervention, dan yang ketiga intensive intervention. Kita akan melihat ini satu persatu ya. Nah, jadi tingkatan pertama ini merupakan strategi yang diterapkan di seluruh anak ya, jadi diterapkan pada anak dalam seluruh kelas gitu ya. Jadi ini membantu semua siswa ya, semua anak untuk berhasil dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi ini misalnya memberikan instruksi yang simpel dan jelas ya, untuk memastikan semua siswa itu tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian juga mengajarkan strategi belajar, kemudian juga mengajarkan keterampilan metakognitif ya, menggunakan cooperative learning ya dalam kelompok-kelompok kecil, juga menerapkan strategi manajemen kelas yang efektif. Nah, jadi ide dasarnya di sini adalah menggunakan metode pengajaran yang efektif ya, untuk memperluas cakupan siswa yang bisa berhasil ya, tanpa adanya nanti intervensi khusus itu. Jadi di sini sekitar
80% anak itu nanti cukup di preventif ini gitu ya, tidak membutuhkan pendampingan lebih dari tier 1 ini gitu. Nah itu tier 1. Kemudian tier 2 itu bagi anak ya atau siswa yang tadi tidak berhasil diatasi dengan tier 1 gitu. Jadi tidak semua siswa itu berhasil dengan tier 1 gitu. Tadi kan hanya memungkinkan untuk 80% ya. 80% siswa itu cukup dengan tier 1 tadi, preventif sudah beres gitu ya. Nah, jadi tetap ada siswa yang tertinggal ya dan memerlukan bantuan gitu ya. Nah, di sini di ide dasarnya dari response to intervention adalah pada tier 2 ini menyediakan bantuan ya pada siswa yang tertinggal tersebut ya, disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu ya. Dibanding dengan mempertimbangkan pendidikan khusus. Jadi pendidikan khusus itu nanti dulu, pokoknya mereka diberi pendampingan dulu gitu ya. Gitu. Nah, dalam tier 2 ini termasuk di dalamnya adalah penambahan waktu belajar ya, menugaskan siswa ke computer assisted instruction ya, atau metode lain yang menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan segera gitu ya. Jadi misalnya siswa yang kesulitan dalam membaca itu mendapatkan tutor secara individu ya, atau dalam kelompok kecil ya, dari guru, dari asisten, atau dari relawan gitu ya. Nah, di sini harapannya ya agar permasalahan tersebut bisa segera terselesaikan gitu ya, dan siswa segera lanjut ke aktivitas pendidikan di kelas seperti biasanya gitu ya. Nah, kalau tadi tier pertama 80%, nah di tier kedua ini ada sekitar 15% ya siswa yang membutuhkan pendampingan ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah jadi bedanya tier 3 dan tier 2 itu hanya dalam intensitas dan durasi gitu ya. Jadi tier 3 ini terdiri dari intervensi yang lebih intensif ya untuk siswa yang belum mendapatkan kemajuan berarti dari tier 1 dan tier 2 gitu. Nah, di sini dialami sekitar 5% anak. Jadi tier 3 ini terdiri dari intervensi yang lebih intensif ya untuk siswa yang belum mendapatkan kemajuan di tier 1 dan tier 2 itu karena siswa-siswa ini beresiko membutuhkan pendidikan khusus ya, dan ini nantinya akan membutuhkan dana yang besar dan disruptif ya, jadi akan mengganggu proses pendidikan siswa gitu ya. Nah, sehingga di tier 3 ini harus lebih intensif ya, durasinya lebih lama ya, sehingga bisa membantu siswa kembali ke track ya, kembali ke optimal gitu ya. Nah, dari outcome dari tier 3 ini harus di monitor gitu ya, dimonitor dengan hati-hati gitu ya, karena jadi ingin kita lihat gitu ya, apakah anak itu mengalami kemajuan atau tidak gitu ya, sehingga ada masalah apa nanti bisa langsung diatasi secepat mungkin gitu ya. Itu ya. Jadi jika tadi di tier 2 itu one to one tutoringnya itu bisa juga di small group ya, jadi untuk beberapa siswa. Di sini one to one tutoringnya itu lebih intensif gitu ya, itu agar dia bisa kembali
berfungsi secara optimal gitu, dan tidak masuk ke dalam kategori yang membutuhkan pendidikan yang khusus gitu. Baik, nah ini ringkasannya ya dari 3 tier ya model RTI ini. Yang ke tier 1 instructional intervention, tier 2 targeted group intervention, sama yang ketiga itu yang intensif ya. Itu. Jadi yang pertama itu all student, yang konsepnya preventif ya. Kemudian tier 2 itu yang at risk ya, high efficiency. Sementara yang tier 3 itu high intensity gitu ya, dan selain intensitas juga waktunya lebih lama gitu ya, karena ini mereka yang pada tier 3 ini sudah masuk pada individu yang berisiko untuk mendapatkan pendidikan khusus gitu jika tidak ada perubahannya. Nah, baik, itu saja untuk model RTI ya, referensinya dari chapter 12 ya, silakan dicek ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.